Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai tahapan proses kromating, tujuan, pengertian, dan proses. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agusti Purwansah, NIM 20 21 30 20 004. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Kromating adalah proses pelapisan konversi untuk menyimpan lapisan oksida di atas permukaan logam untuk memungkinkan logam bereaksi dengan lapisan oksida. Ini membentuk lapisan kromat logam pasif di permukaan. Kromating digunakan untuk mengurangi reaktivitas dan untuk meningkatkan daya tahan dan permukaan akhir logam seperti paduan aluminium dan seng. Studi tentang kromating penting karena lapisan bertindak sebagai penghambat korosi yang hemat biaya, melindungi komponen vital dari degradasi material. Ini bertindak sebagai primer. Ini bertindak hasil akhir dekoratif. Ini meningkatkan konduktivitas listrik. Kromating umumnya digunakan pada produk perangkat keras, peralatan bagian paduan aluminium digunakan dalam industri pesawat terbang, lapisan fosfat dari permukaan besi. Kromating biasanya bekerja seperti lapisan cat pada seng, melindungi permukaan seng dari korosi putih, dan meningkatkan daya tahan komponen seng beberapa kali, tergantung pada ketebalan lapisan. Lapisan kromat yang lebih gelap memberikan ketahanan korosi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan umur. Larutan kromat bervariasi dalam komposisi, berdasarkan logam yang akan dilapisi dan manfaat yang diharapkan seperti ketahanan terhadap korosi. Lapisan ini awalnya seperti agar-agar, tetapi mengeras dengan cepat menjadi hidrofobik karena penuaan. Ketebalan lapisan dapat bervariasi dari beberapa nanometer sehingga 1 atau 2 mikrometer. Kuring diperlukan, yang dapat dipercepat dengan memberikan panas kurang dari 70 derajat Celcius. Karena suhu yang lebih tinggi dapat merusak lapisan secara perlahan. Jenis krom dekoratif dirancang agar estetis dan tahan lama. Ketebalan berkisar dari 2 hingga 20 Win, 0,05 hingga 0,5 UM. Namun biasanya antara 5 dan 10 Win, 0,13 dan 0,25 UM. Lapisan krom biasanya diterapkan di atas pelapisan nikel. Bahan dasar yang umum termasuk baja, aluminium, plastik, tembaga, dan paduan seng. Lapisan krom dekoratif juga sangat tahan korosi dan sering digunakan pada suku cadang mobil, perkakas, dan peralatan dapur. Hand chrome juga dikenal sebagai krom industri atau krom yang direkayasa, digunakan untuk mengurangi gesekan, meningkatkan daya tahan melalui toleransi abrasi dan ketahanan uap secara umum, meminimalkan goresan atau perampasan komponen, memperluas kelembaman bahan kimia untuk mencakup serangkaian kondisi yang lebih luas, seperti ketahanan oksidasi, dan material penggembur untuk komponen yang aus untuk mengembalikan dimensi aslinya. Proses
Siapkan dan pelapisan krom suatu bagian biasanya mencakup beberapa atau semua langkah berikut. Persiapan permukaan. Membersihkan manual untuk menghilangkan kotoran dan kotoran permukaan, menghapus kontaminan organik yang tersisa menggunakan pembersih emulsi, pembersih alkali, pembersih elektroanodik, atau pembersih pelarut dengan pencelupan, semprotan, aplikasi manual, atau kondensasi uap. Kemudian membilas, aktivasi atau electroting. Membilas tidak perlu jika langkah aktivasi dan pelapisan dilakukan di bak mandi yang sama. Perendaman dalam bak pelapisan krom, di mana bagian dibiarkan menghangat hingga suhu larutan. Menerapkan arus pelapisan untuk waktu yang diperlukan untuk mencapai ketebalan yang diinginkan. Kemudian membilas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.